Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut membahas materi tentang atmosfer. Ya, oke. Di dalam atmosfer ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari definisinya terlebih dahulu, kemudian unsur iklim dan cuaca, klasifikasi iklim, dan terakhir adalah gejala penyimpangan iklim. Oke, langsung saja di materi yang pertama yaitu tentang definisi, komponen, dan struktur lapisan atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah lapisan udara yang dia fungsinya untuk menyelimuti bumi kita sehingga bumi kita itu bisa berotasi dan berevolusi karena adanya pengaruh dari gravitasi bumi. Dan di dalam atmosfer ternyata komponen gas yang paling banyak adalah nitrogen sebesar 78%. Sehingga dengan adanya lapisan udara ini kita bisa terlindungi dari berbagai benda luar angkasa ataupun sinar UV seperti itu. Nah, ini kita bahas di masalah struktur lapisan atmosfer. Perlu kalian ingat bahwa struktur vertikal atmosfer ini didasarkan pada perubahan atau keadaan temperatur atau suhu. Jadi, semakin dia naik, ada perubahan suhu yang terjadi, sehingga kita bisa mengetahui batas lapisan satu dengan lapisan lainnya. Yang paling bawah, yang dekat dengan bumi kita, itu ada troposfer dengan syarat bahwa semakin dia itu bertambah tinggi, suhunya akan semakin rendah. Kita tahu di permukaan bumi kita, kalau kita posisinya di Solo, kemudian kita naik ya ke Tawangmangu, ke Gunung Lawu, itu suhunya pasti akan berbeda. Ya kan, di Solo mungkin akan terasa panas, nanti semakin ke Tawangmangu, semakin ke puncak Gunung Lawu itu mungkin akan terasa lebih dingin. Kenapa bisa begitu? Karena ini tadi. Nah, jadi dengan adanya bertambahan ketinggian, dia akan mempengaruhi penurunan suhu. Berbeda dengan lapisan stratosfer, ya. Oh iya, sebelumnya di lapisan troposfer itu banyak sekali kejadian yang bisa kita amati secara langsung. Salah satunya apa? Kita merasakan adanya petir, adanya hujan, kemudian kita merasakan adanya awan, gitu ya, pelangi. Nah, itu posisinya di troposfer. Kemudian ketika kita naik level ke stratosfer, di stratosfer ini ada eh perubahan suhu ya, perubahan suhu yang mencolok gitu loh. Jadi harusnya secara normalnya semakin bertambah ketinggian itu harusnya suhunya semakin rendah ya, karena ketinggian dengan suhu itu berbanding terbalik, tapi ternyata di stratosfer itu suhunya semakin tinggi. Jadi ketinggiannya bertambah, suhunya ternyata ikut bertambah. Kenapa bisa demikian? Karena di stratosfer itu ada namanya lapisan ozon, ozonosfer. Nah, sehingga di sana mengalami proses perubahan suhu. Nah, dengan adanya perbedaan suhu inilah troposfer dengan stratosfer bisa dibedakan bahwa mereka adalah lapisan yang berbeda gitu. Jadi kalau di troposfer tadi kita bisa menikmati adanya hujan, adanya eh, petir gitu ya, awan. Di stratosfer yang bisa kita peroleh adalah adanya lapisan ozon tentunya. Kita sudah tahu ya bahwa lapisan ozon itu melindungi kita dari sinar sinar UV, sehingga ini sangat penting gitu. Lanjut lagi ke lapisan ketiga. Nah, lapisan ketiga itu ternyata suhunya tidak naik terus, mengalami penurunan, penurunan, dan penurunan. Sehingga di mesosfer itu sudah seperti selayaknya ya perubahan antara ketinggian dengan suhu karena mereka berbanding terbalik gitu. Nah, kenapa ada ini? Jadi di mesosfer itu fungsinya buat apa sih? Mesosfer itu fungsinya buat menghalau atau membakar benda-benda langit ya, benda-benda langit yang akan masuk ke permukaan bumi. Nah, jadi dibakar oleh mesosfer. Di sini ada lapisan mesopause ya, ini ya, mesopause. Nah, dia fungsinya untuk membakar benda langit yang akan masuk ke bumi kita. Kita tahu bahwa benda langit ya, meteor dari berbagai ukuran itu setiap harinya menghajar bumi kita gitu. Dan yang bisa menghalau adalah mesosfer kita. Kemudian lapisan yang keempat adalah termosfer. Termosfer.
dia mengalami perubahan suhu lagi, ya. Suhunya harusnya semakin turun, ternyata di termosfer itu semakin naik. Kenapa bisa demikian? Karena di termosfer itu ada lapisan ionosfer. Ya, ionosfer itu nanti fungsinya buat kita apa sih? Fungsinya untuk membantu kita dalam berkomunikasi. Ya, karena di sana bisa apa namanya terjadi gelombang elektromagnetik sehingga bisa kita manfaatkan di bumi. Makanya kita sekarang bisa menggunakan HP, bisa menggunakan video call jarak jauh dan sebagainya. Ya. Dan lapisan yang terakhir adalah eksosfer, di mana eksosfer ini batas atau pengaruh gravitasi bumi ya terhadap lapisan eksosfer itu sangat tipis. Nah, sehingga di eksosfer itu sudah tidak apa namanya gaya gravitasinya itu semakin kecil seperti itu. Nah, kita perlu mengamati di stratosfer dengan termosfer karena mereka sama-sama memiliki ciri bahwa semakin tinggi maka suhunya juga akan naik. Ini yang disebut sebagai inversi suhu, ya. Nah, kenapa lima lapisan ini itu dipengaruhinya berdasarkan temperatur, bukan ketinggian? Karena yang bisa membedakan di sini adalah temperaturnya. Ya, temperaturnya yang bisa dibedakan. Ternyata lapisan satu dengan lapisan selanjutnya itu ada perubahan temperatur. Nah, sehingga peneliti itu mengamatinya dari situ. Mereka kasih apa namanya batas. Oh, di sini mentoknya troposfer. Oh, ini sudah lanjut lapisan kedua. Oh, ini udah ketiga dan seterusnya. Itu ya. Jadi, kelima lapisan ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing, mulai dari yang paling bawah sampai yang terakhir. Gitu. Lanjut, yang kedua adalah unsur cuaca dan iklim, ya. Yang pertama, mulai dari temperatur dulu. Maaf. Ya. Temperatur sebelumnya kita ngecek dulu apa sih itu cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu dia perubahannya cepat, ya. Sedangkan iklim dia lama. Iklim itu menjangkau wilayah yang luas, sedangkan cuaca sempit. Makanya kalau kita mendengar di informasi berita, pasti mereka akan menjelaskan prediksi cuaca. Nah, kenapa mereka menyebut prediksi cuaca? Karena itu untuk wilayah yang sempit. Prediksi cuaca DKI Jakarta kayak gitu. Berarti itu prediksi cuaca untuk wilayah Jakarta saja. Mungkin ketika di hari yang sama, kalau dengan wilayah Solo semuanya, itu bisa jadi berbeda. Gitu ya. Oke. Lanjut ke temperatur ya. Ini unsur yang pertama. Jadi perlu kalian pahami bahwa unsur cuaca dengan iklim itu sama. Nah, ini pernah muncul di soal OSN ya. Di soal OSN geografi bahwa manakah yang benar gitu kan. Nah, yang benar adalah unsur cuaca dan iklim itu sama. Yang pertama dari temperatur. Temperatur ini merupakan ukuran relatif dari kondisi termal yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, temperatur ini dipengaruhi juga atau berkaitan juga dengan intensitas sinar matahari yang akan diperoleh oleh bumi kita. Nah, kita tahu bahwa sinar matahari dari pagi sampai sore dia tenggelam ya, dari terbit sampai tenggelam, temperaturnya yang akan kita rasakan di tubuh itu akan berbeda. Ya, hal ini dipengaruhi oleh apa? Satu, sudut datang sinar matahari. Itu jelas. Semakin dia itu posisinya di atas kepala kita, artinya membentuk sudut sekitar 90-an derajat, itu akan terasa terik sekali, terasa panas. Berbeda ketika matahari kita sedang mau tenggelam atau baru mau muncul, gitu ya. Lama waktu penyinaran, betul. Kita sangat bersyukur kita posisinya di daerah tropis dengan adanya penyinaran matahari yang hampir full ya. Istilahnya kalau di daerah tropis itu ya eh, mendekati full ya. Penyinaran matahari sepanjang tahun gitu ya. Kita kan nggak pernah pagi tidak dapat sinar matahari gitu ya. Berbeda dengan saudara kita yang mungkin di belahan bumi utara ataupun selatan. Dia mengalami 4 musim karena adanya ini. Ya, adanya penyinaran matahari yang sedikit gitu.
Terus sifat permukaan bumi, betul. Semakin dia bergelombang, ya, datarannya, sama daerah yang dia itu datar, pasti suhu suhu yang akan kita terima ya dari sinar matahari akan berbeda. Kalau semakin bergelombang, ya, otomatis kita tidak akan terlalu apa namanya mendapatkan panas yang maksimal, gitu. Terus selanjutnya adalah banyaknya awan. Nah, kalau semakin banyak awan, otomatis sinar matahari akan ditangkap oleh awan, sehingga awan itu sebagai penghalang, gitu ya. Sama yang terakhir adalah ketinggian tempat, gitu. Tadi kita harus ingat bahwa ketinggian tempat dengan suhu itu berbanding terbalik, gitu ya. Nah, ini gambarnya. Oke, lanjut ke yang kedua, tekanan udara. Di mana tekanan udara ini menunjukkan adanya tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah. Nah, secara horizontal, tekanan udara ini bervariasi. Penyebabnya itu bervariasi. Satu, ya, karena penyebaran suhu. Yang kedua, jarak lintang, jarak garis lintang maksudnya ya. Yang ketiga, penyebaran dari daratan dan lautan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bu. Baik. Baik ah. Heeh. Ate kok. Heeh. Nenggon flyer sing di luar SKO kuwi iki wis ditentukan kuwi ya sabore ya. Heeh. Sabore sing wis ditulis kuwi to. Heeh. Sing anu, Oh, iki iki sing dicetak luar tebal. anakku. Sing dicetak Lah tebal. ya sing di lah ya sing di luar SKO kuwi kan sabore wis enek dalam kurung di luar SKO to kuwi. Heeh. Lah tapi kan sabore wis ditentukan itu toh. Heeh. Oh lah, iki kancaku dianget ore tan kuwi to. Heeh. Jarene kok aku di sini ya iki kancaku di sini. Heeh. Jarene kuwi anu iso daftar jarene sapa ngono lho. Yo kok daftar bayar apa apa, Bu? Lah ya makane dia kan kita bahas pusing aku beda. Jalur itu kok tak main aja sih aja lihat. Kayaknya boleh besok anu nambah jadi humas wae cocok iki. Dan Jawa. Ya, yo, Ya makasih baik ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebentar. Kita lanjut ke angin. Ya. Nah, angin ini adalah udara yang bergerak dari daerah tekanan tinggi tentunya ke tekanan rendah. Nah, kemudian kecepatan angin itu dipengaruhi oleh apa sih? Ada beberapa hal. Yang pertama, gradien barometrik, kemudian relief permukaan bumi. Relief itu bentuk permukaan bumi gitu ya. Apakah dia datar, dia apa namanya pegunungan, apakah dia daerah yang dataran tinggi dan sebagainya. Kemudian pola vegetasi, ada tidaknya vegetasi di permukaan bumi itu. Nah, itu mempengaruhi kecepatan angin. Kemudian terakhir tinggi rendahnya angin tersebut terhadap atau dari permukaan bumi. Gitu. Kecepatan angin, kekuatan angin itu bisa nanti dijabarkan sendiri ya, bisa dipelajari sendiri dari contoh ini. Nah, angin itu jenisnya macam-macam ya. Angin yang ada di permukaan bumi itu jenisnya macam-macam. Ada yang dia itu disebut sebagai pasat timur laut, ada yang pasat tenggara gitu ya. Ada antipasat gitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan di
tugasnya tugasnya teman-teman yang temanya adalah angin ya, angin, tentang angin gitu ya. Nah, yang paling kita rasakan dampaknya itu yang ini. Ya, adanya angin muson barat sama timur. Kalau angin muson barat itu dia angin yang berhembus dari daerah atau dataran Asia, benua Asia, melewati Indonesia sampai ke Australia. Sedangkan muson timur itu kebalikannya. Dari Australia sampai ke Asia. Dan itu melewati kawasan Indonesia. Sehingga ketika dua angin ini bergerak, itu akan mempengaruhi kondisi musim yang ada di Indonesia. Kalau angin barat, karena dia membawa uap air banyak dari benua Asia, ya, dia akan menghasilkan musim penghujan. Barat, Oktober, April, musimnya hujan. Kemudian ketika angin muson timur, itu berarti eh, April Oktober kemarau gitu. Lanjut tentang kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini sering disebut sebagai jumlah kandungan uap air yang ada dalam satu volume udara. Ya, kita sering nanti menemukan adanya kelembapan relatif suatu tempat. Nah, ini dari hasil perbandingan jumlah uap air yang ada secara nyata dengan jumlah uap airnya maksimum di daerah tersebut gitu. Contohnya begini. Nah, dalam 1 meter kubik udara yang suhunya 20 derajat Celcius terdapat 14 gram uap air, gitu ya. Sedangkan uap air maksimum yang dikandungnya pada suhu 20 derajat Celcius adalah 20 gram. Nah, nanti tinggal dibandingkan aja, kemudian dikali prosentasenya. Itu 100% adalah konstanta, ya. Begitu. Itu untuk kelembapan udara relatif. Oke. Yang selanjutnya adalah awan. Nah, kita tahu awan itu dibedakan menjadi kalau berdasarkan ketinggiannya itu ada tiga ya. Ada yang tinggi, menengah, ataupun rendah. Sedangkan awan yang tidak bisa terprediksi, yang bisa menghasilkan hujan lebat, kemudian apa namanya? eh Terkadang kita secara visual melihat awan itu dia sangat bergerombol padat gitu ya. Itu secara vertikal gitu. Kalau awan tinggi itu biasanya dinamakan ya, cara kita mengingat namanya biasanya di depannya cir-cir gitu ya. Cirrus gitu. Cir itu tinggi. Kemudian kalau menengah itu biasanya kalimat awalnya, nama awalannya itu pakai alto. Sedangkan rendah itu stratus, strato kayak gitu. Itu awan rendah. Kalau kita di pagi hari gitu ya, kemudian kita jalan-jalan gitu, eh melihat awan ya. Nanti kalian bisa cek sendiri ketika pagi hari jalan-jalan melihat awan, kok awannya terlihat kayak dekat sekali dengan kita. Kemudian kita bisa melihat pergerakan dia yang cepat mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalian akan bisa merasakan lebih lebih dekat ketika kalian posisinya di gunung gitu. Nah, itu adalah awan-awan jenis awan rendah. Tapi ketika kalian itu sore hari gitu ya, di ufuk barat kalian melihat seperti kapas tipis ya, kayak bulu kayak gitu. Nah, itu berarti yang awan cirrus ini. Nah, awan cirrus dan dia tenang ya, kita tidak bisa melihat pergerakannya dia. Nah, berarti itu cirrus. Tapi kalau kita sering merasakan adanya hujan kok kita melihat awan bentuknya vertikal, berarti itu kalau nggak kumulus berarti cumulonimbus. Ya, yang bisa sangat tinggi itu cumulonimbus gitu. Oke, itu untuk awan ya. Selanjutnya tentang curah hujan. Nah, curah hujan. Jadi curah hujan yang terjadi di Indonesia itu banyak ya. Ada yang curah hujan konveksi di mana masa udara panas ketemu dengan masa udara dingin sehingga dia langsung jatuh menjadi hujan. Ada juga hujan orografis.
Hujan orografis itu nama lainnya adalah hujan naik pegunungan, di mana angin itu di bawah gitu kan, kondisinya lembab, membawa uap air, kemudian dia jatuh menjadi hujan di satu lereng. Dan awan itu setelah selesai hujan itu kan pasti akan berlanjut lagi karena terbawa angin gitu ya awannya. Nah, ketika terbawa angin sampai di lereng sebelahnya nih, di sini uap uap airnya itu udah habis ya. Uap airnya udah habis sehingga di sini tuh daerahnya tuh jadi kering karena dilewati oleh awan yang bekas sudah diturunkan hujan ini. Ini namanya hujan orografis. Jadi lereng satunya lembab, lereng satunya lagi dia kering gitu. Ya. Oke. Oh iya, maaf. Tadi ada kelupaan ya. Kalau dia masa udara panas dengan dingin itu langsung bersatu, itu namanya hujan frontal ya. Kalau konveksi itu dia hujan yang posisinya adalah langsung mengalami penguapan kemudian turun menjadi hujan gitu. Itu hujan konveksi. Dan ini sering terjadi di Indonesia. Kemudian kalau hujan orografis itu di berbagai daerah, nama anginnya itu macam-macam. Ada angin bahorok gitu ya. Itu macam-macam, tergantung penamaan di daerah tersebut. Oke, saya rasa itu untuk awalan terkait materi atmosfer ya. Semoga menambah wawasan baru dan jangan lupa belajar dari berbagai sumber, jangan hanya dari satu sumber saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.